firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar nak? Semoga kalian semua sehat dan bergembira karena Tuhan Yesus cinta sekali kepada anak-anak. Alkitab mengatakan demikian. Hari ini Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 kita merayakan hari yang istimewa. Apa ya? Siapa yang tahu? Ya betul, Hari Raya Pentakosta. Apa sih Hari Raya Pentakosta itu? Untuk orang Yahudi, Hari Raya Pentakosta itu hari perayaan panen besar. Dari seluruh dunia mereka berkumpul di kota Yerusalem, memuji bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Tapi untuk orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus, hari Pentakosta itu hari ke-50 dihitung sejak hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Kisah Para Rasul 2 mencatat hari Raya Pentakosta. Waktu itu di Yerusalem berkumpul seluruh orang Yahudi dari seluruh bagian dunia. Mereka mau merayakan hari panen besar. Sementara itu murid-murid Tuhan Yesus sekitar 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa sungguh-sungguh mengikuti amanat Tuhan Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, Yesus bilang kembali ke Yerusalem, berdoa sungguh-sungguh. Aku akan mencurahkan Rohku yang kudus untuk mengajar, menolong, memimpin, menyertai kamu sehingga kamu mampu, bisa, sanggup jadi saksi Kristus di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi murid-murid itu
dengan antusias sesudah kenaikan Yesus ke sorga. Mereka berkumpul di loteng di Yerusalem, berdoa setiap hari, satu hati, sepakat meminta pencurahan Roh Tuhan yang memampukan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa sih? Yang Tuhan mau agar banyak orang diselamatkan. Tuhan tidak mau orang masuk neraka. Yang Tuhan mau orang bertobat dari kelakuan yang jahat dan berbalik kepada Tuhan Yesus, jalan keselamatan dan hidup, sehingga dosanya diampuni, doanya didengar, hidupnya memuliakan Tuhan, dan kalau meninggal, orang yang percaya kepada Yesus dan taat kehendaknya, ada jaminan untuk pasti masuk sorga. Sorga itu suatu tempat di mana orang percaya kepada Kristus bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Di sana tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada air mata, tetapi hanya diberikan bagi orang yang percaya, taat, dan setia kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, persoalannya kan selama kita hidup di dunia ini, kita punya banyak persoalan, punya masalah, punya kesedihan. Dengan kekuatan kita tidak mampu untuk taat melakukan firman. Kita perlu Roh Kudus yang akan mengajar, menolong, menghibur, mengingatkan, menasehati kita bagaimana kita untuk bisa hidup taat kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau hidup taat kepada Tuhan Yesus? Saya. Siapa yang mau hidup mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Saya juga. Kamu juga kan? Nah, itulah gunanya Roh Kudus. Mari kita buka Titus 3 ayat 4 sampai 8. Titus 3 ayat 4 sampai 8 mengajarkan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Ya, karena Tuhan baik dan mengasihi kita. Bukan karena kita sudah baik, enggak, tetapi karena Tuhan mengasihani kita. Tuhan gak mau kita masuk neraka. Tuhan mau kita diampuni, diselamatkan, ditolong, disertai, dan kalau kita meninggal masuk surga. Betul. Nah, dikatakan melalui Roh Allah kita bisa mendapat kekuatan untuk bisa sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Ya. Dengan penyertaan Roh Kudus, kita bisa sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang berguna. Ya. Tidak lagi hidup dalam dosa, ya. Tidak lagi suka yang jahat, tidak lagi suka yang jelek, tidak lagi suka yang berdosa, tidak lagi gampang sakit hati, dendam, bermusuhan, berkelahi, iri, gampang marah, egois. Ya, egois itu apa ya? Ya, pintar. Kepentingan diri sendiri, orang lain gak dipikirin, bodoh amat, yang penting gue. Ya, tidak suka iri hati. Ya. Tidak suka lagi melawan kepada papa, kepada mama, kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Tuhan merubahkan hati setiap orang yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh sebagai Tuhan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh rindu untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, untuk taat setia, perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus menolong, memampukan untuk kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, menghasilkan buah Roh Kudus. Anak-anak baca deh di Galatia 5 ayat 22, ya, dan seterusnya. Orang yang dipimpin Roh Kudus dia menjadi manusia baru. Ingat gak Rasul Petrus sebelum dipimpin Roh Kudus dia penakut kan? Dia menyangkal Yesus berapa kali? Ya, dia merasa hidupnya gagal total. Ya, dia rasa saya gak berharga. Tetapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani,
Dia tahu bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Hidup itu jadi saksi Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi manusia baru. Ya, menjadi orang yang diberi kemampuan untuk mengasihi. Kan ada tuh teman-teman yang suka nyebelin kan? Ada kan? Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak dendam. Dia kasihan nih anak nih, temanku kok nakal terus ya. Aku mau ampunin dia, aku mau doain. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak susah sedih lagi. Masalah sih boleh datang, boleh banyak, ya. Persoalan boleh banyak, tetapi kalau sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus akan memberi damai, sejahtera. Itu apa sih? Sukacita, gembira, semangat, sanggup, percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu memiliki damai, sejahtera, ketenangan hati. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu sabar. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu kelakuannya, ya, hidupnya tambah hari tambah baik, berbudi luhur. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bicaranya tambah hari tambah baik, gak ngomong kotor, gak ngomong kasar, gak bohong, karena Roh Tuhan, Roh Kudus menguasai pikiran dan hatinya. Dan orang yang rendah, yang dipenuhi Roh Kudus itu gak sombong, rendah hati, sebab dia tahu semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi dia memuliakan Tuhan. Kalau ada yang orang yang puji, ih kamu pinter loh, ih kamu cakep lah, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan cuma ngomong doang, tapi sungguh-sungguh karena dia tahu semua yang baik datangnya dari siapa? Dari anugerah Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga orangnya setia. Setia kepada Tuhan. Tidak menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun dan siapapun. Wow, anak-anak, kita perlu dipimpin Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus juga menolong kita untuk sanggup menguasai diri. Berapa banyak anak-anak sekolah minggu di sini yang kalau udah main game gak bisa berhenti. Sampai lupa belajar, sampai lupa mandi, sampai lupa makan. Kita semua perlu Roh Kudus. Saya juga, untuk bisa menguasai diri dan hidup tambah hari tambah melakukan yang baik dan berguna, hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat terakhir, mari kita baca Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36 mengajarkan kita bahwa kita semua harus jadi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bilang kita percaya saja, orang Kristen, tapi kita tidak taat, ayat ini mengajarkan bahwa hukuman Tuhan tetap. Nah, murka Allah tetap. Wah, masuk neraka dong. Siapa mau masuk neraka? Saya tidak mau. Siapa mau masuk surga? Saya. Kamu juga kan? Nah, untuk bisa tetap percaya, tetap taat, tetap setia, kita perlu apa? Roh Kudus. Betul. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Semua orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan punya hati yang sungguh-sungguh rindu hidup mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Minta itu setiap hari, puji Tuhan setiap hari, nyanyikan pujian yang menyenangkan hati Tuhan, doa sungguh-sungguh setiap hari, baca firman Tuhan, lakukan rajin sekolah minggu ya nak. Roh Tuhan akan menolong, Roh Tuhan akan mengajar kita semua supaya kita semua hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Kalau kita sedih, Roh Tuhan akan menghibur. Kalau kita bingung, Roh Tuhan akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan. Siapa yang perlu Roh Kudus? Saya, kamu juga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur Alkitab mengajarkan kami dalam Kisah Rasul 2 dan Kitab Yoel bahwa pada akhir zaman
Tuhan mencurahkan Roh Kudus juga kepada anak-anak, kepada orang muda, kepada papa mama, kepada oma opa. Syukur sehingga kami bisa memiliki kekuatan, kuasa, mampu hidup menyenangkan Tuhan, berguna bagi banyak orang, dan bisa bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus, penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat, dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami minta penuhi kami dengan Roh Kudus, ubahkan hidup kami jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati nak. Sampai jumpa. God bless you all. Bye-bye.